Hai, selamat datang di channel Hard Reset. Di episode kali ini, saya akan menunjukkan gambaran lengkap tentang tombol dan port pada ponsel Samsung Galaxy S26. Mari kita mulai dari bagian atas ponsel kita. Saat Anda membaliknya, Anda bisa melihat dua lubang kecil dan satu garis kecil. Mari kita mulai dengan garis kecil itu. Ini adalah antena ponsel kita yang terletak tepat di sini. Seperti itulah bentuknya. Setiap ponsel pasti memilikinya. Dan pada ponsel ini jumlahnya bahkan akan lebih banyak lagi. Sedangkan untuk dua lubang kecil itu, salah satunya adalah mikrofon tambahan untuk meredam kebisingan saat merekam atau menelepon. Misalnya, jika angin bertiup, mikrofon ini langsung menangkap suara-suara tersebut. Kemudian, mikrofon ini mengirimkan sinyal frekuensi lawan tertentu yang menetralkan suara tersebut di dalam sistem ponsel kita. Dan berkat itu, Anda tidak akan mendengar suara latar belakang. Hanya kata-kata yang kita ucapkan yang terdengar jelas. Lubang kedua di sini digunakan untuk menyeimbangkan tekanan di dalam casing ponsel kita. Ini sangat berguna ketika kita menenggelamkan ponsel untuk membawanya ke dalam air. Pada saat itulah salah satu lubang ini digunakan untuk menyeimbangkan tekanan di dalam casing. Berkat hal ini, ponsel menjadi lebih tahan air. Ketika kita dengan hati-hati membalik ponsel ke sisi kanan kita, sebenarnya lebih tepatnya ke sisi kiri, sehingga bingkai fisik kanan berada di atas, kita bisa dengan jelas melihat ada antena lain yang diposisikan tepat di bagian paling atas, dan ada juga antena serupa yang terletak di bagian paling bawah ponsel kita. Sedikit lebih ke atas di sisi perangkat, tepat di bawah area tempat antena berada, atau lebih tepatnya tepat di bawah satu antena, Anda akan menemukan tombol volume naik dan turun khusus. Dan tepat di bawah tombol-tombol tersebut, Anda bisa melihat tombol daya utama. Untuk tombol-tombol ini, kita juga tentu saja bisa menggunakannya untuk mengoperasikan menu pemulihan, yaitu dalam mode recovery. Kita menggunakan tombol-tombol ini untuk menavigasi ke atas dan ke bawah, sementara tombol ini digunakan untuk memilih dan mengonfirmasi opsi yang sesuai. Misalnya untuk mengatur ulang ke pengaturan pabrik. Ketika kita membalik ponsel ke sisi lain, kita akan melihat antena di bagian atas, tetapi tidak ada antena di bagian bawah. Tidak ada antena di sini. Sama sekali tidak ada. Dan ini terutama karena jika kita membalik ponsel dengan hati-hati tepat di titik tertentu, ini terdapat stylus terintegrasi untuk ponsel kita. Ketika kita menekannya dengan lembut, kita bisa dengan mudah mengeluarkan stylus dan menggunakannya untuk mengontrol ponsel kita dengan presisi. Kita bisa menggunakannya untuk menggambar sketsa detail, mencatat dengan cepat, atau sekadar mengetuk berbagai hal di layar dengan akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan menggunakan jari. Alat ini membuat navigasi di seluruh antarmuka menjadi pengalaman yang jauh lebih lancar dan menyenangkan bagi setiap pengguna. Dan karena stylus ada di sini, tidak ada ruang untuk antena. Selanjutnya, kita melihat speaker. Oh, dan tentu saja antena di sebelahnya. Kita juga melihat speaker ponsel kita di sini. Kita juga melihat port USB Type-C untuk mengisi daya ponsel, mentransfer file, atau mengirim video, misalnya ke kacamata AR atau ke monitor kita. Di sini kita memiliki port USB 3.2 berkecepatan tinggi, dan port ini sepenuhnya mendukung pengisian daya cepat dengan daya hingga 60 watt. Ini berarti kita bisa mengisi daya smartphone kita dengan sangat cepat. Mencapai tingkat baterai sekitar 75%, seharusnya hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menjaga perangkat Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Jadi pengisian daya cepat. Selanjutnya, kita memiliki mikrofon biasa yang digunakan untuk menangkap suara kita, bukan hanya untuk peredam bising, tetapi secara khusus untuk merekam suara. Itulah mengapa letaknya di bagian bawah. Kita juga memiliki slot kartu SIM di sini. Kita bisa membukanya, menekannya ke dalam, dan di sini kita bisa melihat kartu SIM 1 dan di sisi lainnya kartu SIM 2. Kita bisa menggunakan dual SIM, dua kartu fisik di ponsel ini. Dan tentu saja, kita juga memiliki antena di sini sebagai elemen terakhir di sisi bingkai ini, tepat di titik ini. Untuk bagian depan ponsel, Anda akan menemukannya tepat di sini di titik ini. Saya tidak yakin apakah Anda bisa melihatnya. Sekarang Anda bisa melihatnya sedikit lebih jelas. Terletak tepat di sini tentu saja adalah speaker terintegrasi yang merupakan komponen penting yang memungkinkan kita untuk melakukan dan menerima panggilan telepon dengan jelas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau informatif hari ini, silakan luangkan waktu untuk memberikan jempol dan berlangganan ke channel ini untuk konten serupa lainnya. Itu saja dari saya. Saya pamit sekarang. Sampai jumpa.